Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Nur Laili Fauzia. Di sini Ibu akan membahas tentang korespondensi itu apa saja. Berikut pengertiannya. Korespondensi adalah penyampaian maksud melalui surat dari satu pihak kepada pihak lain, dapat atas nama jabatan dalam suatu perusahaan atau organisasi dan dapat atas nama perseorangan atau individu. Sedangkan pengertian koresponden yaitu kegiatan saling berkirim surat oleh perseorangan atau oleh organisasi disebut surat menyurat atau korespondensi. Sampai di sini sudah paham belum? Kalau sudah paham, kita lanjutkan materi berikutnya. Nah, korespondensi dalam suatu kantor, instansi, atau organisasi dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah korespondensi ekstern, yaitu hubungan surat menyurat yang dilakukan oleh kantor atau bagian-bagiannya dengan pihak luar. Sedangkan korespondensi intern yaitu hubungan surat menyurat yang dilakukan oleh orang-orang dalam suatu kantor, termaksud hubungan antara kantor pusat dengan kantor cabang. Jadi kalian ingatnya gampang. Kalau korespondensi ekstern, berarti kalau X berarti itu berhubungan dengan luar. Sedangkan kalau korespondensi intern itu kalian ingat aja in, berarti dari dalam. Korespondensi intern, jadi di dalam. Jadi surat menyuratnya hanya dengan satu perusahaan saja. Oke, selanjutnya pengertian surat dibagi menjadi tiga. Surat yang pertama yaitu alat komunikasi tertulis untuk menyampaikan pesan kepada pihak lain yang memiliki persyaratan khusus, yaitu penggunaan kode dua notasi, yaitu lampiran dan perihal, penggunaan kertas, penggunaan model dan bentuk pemakaian bahasa yang khas, serta pencantuman tanda tangan. Dan pengertian yang kedua, surat sebagai alat komunikasi merupakan penghubung di antara penulis dan si penerima atau si pembaca, perubah pikiran yang berisi sebuah pikiran si penulis yang dituangkan dengan menggunakan kata-kata. Sedangkan pengertian surat yang ketiga yaitu media komunikasi tertulis untuk menyampaikan pesan kepada pihak lain yang memiliki persyaratan khusus seperti penggunaan kertas, model bentuk, kode dan notasi, pemakaian bahasa yang khas, dan pencantuman tanda tangan dan stempel organisasi. Oke, kita lanjut materi berikutnya. Fungsi surat terbagi menjadi 7. Yang pertama yaitu surat sebagai penyampaian pesan, yang kedua surat sebagai wakil, yang ketiga surat sebagai bukti tertulis, yang keempat surat sebagai pedoman atau dasar bertindak. Fungsi surat yang kelima yaitu alat untuk mengingat, dan yang keenam dokumen historis dari suatu kegiatan, dan ketujuh keterangan keamanan. Ya, di sini fungsi surat itu banyak. Contohnya SKHU, SK, surat keterangan kamu lulus, itu semua termasuk bagian dari surat atau contoh dari surat. Next, materi berikutnya. Di sini Ibu akan membahas tentang bahasa surat harus memenuhi kriteria. Ya, kenapa surat itu harus memenuhi kriteria? Di sini ada 5 poin. Yang pertama bahasa baku. Yang kedua bahasa jelas atau tidak bermakna ganda. Yang ketiga lugas, tidak mubazir, tidak banyak basa-basi, mengikuti perkembangan bahasa surat. Yang keempat efektif dan efisien. Yang kelima bahasa padu, tiap gagasan dituangkan dalam satu paragraf. Itu yang harus kamu pahami dalam membuat surat. Surat itu harus seperti apa dan bagaimana itu surat yang baik. Next, berikutnya. Tujuan penulisan surat. Yang pertama, surat informatif yang bertujuan menyampaikan informasi yang diketahui oleh penulis kepada penerima surat, lebih banyak berupa fakta. Contohnya, golongan surat informatif adalah sebagai berikut. Jenis suratnya pemberitahuan, perkenalan, laporan, dan referensi. Apa sih tujuannya? Tujuan yang pertama adalah memberikan informasi, hal yang perlu diberitahukan. Yang kedua, memberikan informasi tentang perusahaan, produk, atau programnya. Yang ketiga, memberikan informasi mengenai hal yang telah dilakukan atau hasil yang diperoleh. Yang keempat, memberikan informasi mengenai
Oke, mengenai kompetensi dan perilaku kerja seseorang. Next, kita materi berikutnya, yaitu kedua, surat persuasif yang bertujuan menyampaikan keinginan penulis terhadap penerima surat. Yang termaksud surat persuasif adalah jenis surat, contohnya sebagai berikut: penawaran, permintaan, keluhan, penagihan, perintah. Tujuannya apa sih dari surat persuasif? Tujuan pertama adalah penerimaan surat bersedia membeli barang yang ditawarkan. Yang kedua, penerima surat bersedia memenuhi permintaan yang diajukan penulis. Yang ketiga, penerima surat bersedia memperbaiki kesalahan sesuai keluhan yang diajukan. Yang keempat, penerima surat bersedia membayar hutangnya. Yang kelima, penerima surat bersedia melakukan tindakan sesuai perintah dalam surat. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau sudah jelas, kita akan melanjutkan materinya di waktu yang akan datang. Sekian video ini Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata salah. Semoga kalian semua mengerti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.